Memang daerah Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal ini ya, Pantura ini sekarang lagi jadi primadona. Khusus kalau dapil saya ini adalah Batang, Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Memang di Batang itu ada sekitar 4.300 hektar kawasan industri baru yang itu masuk dalam kawasan industri terpadu Batang. Dan 500 hektar itu tanahnya sudah habis Mas, terbeli semua, Ya, udah sold out lah kita ya. Jadi 500 hektar itu, dan sudah banyak industri-industri yang mulai membangun di situ. ya, Seperti pabrik kaca, terus grupnya LG Korea itu, dan beberapa perusahaan-perusahaan asing lainnya yang masuk. Nah, di kabupaten lain seperti Pekalongan dan Pemalang, banyak juga sekarang ini industri garment ya, yang masuk ke daerah Pemalang dan Pekalongan, karena memang mereka pindah dari daerah Jabodetabek, daerah Cikarang dan sekitarnya, masuk ke daerah Batang, Pekalongan, Pemalang. ya, Pertama adalah faktor masalah harga tanah, Mas. ya. Jadi di kawasan industri terpadu itu sistemnya adalah sewa. Sewa itu harganya kalau tidak salah cuma 700.000 per meter. Hmm, Dan itu kira-kira itu eh, antara 60-70 tahun. Jadi ya, hampir sama kayak kita memiliki lah gitu ya. ya. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Diponegoro, kobarkan di dada, kita bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang membuat serial wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Hasil wawancara ini rencana juga akan kami bukukan, jadi menyusul buku yang sudah terbit lebih dahulu, yaitu yang merupakan pengalaman dari 64 alumni Undip, dan akan kita susul sekarang karena 65 tahun dengan jumlah 65 alumni yang belum tertampung di dalam edisi yang pertama. Nah, saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang alumni Fakultas Teknik yang saat ini menjadi Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, yaitu Bapak Muhammad Saleh, ST MEN, Magister Inersi. Apa kabar Pak Saleh? Alhamdulillah Mas, sehat. Sehat ya. Baik Nah, Mas. eh, mungkin bisa diceritakan ketika Pak Soleh kuliah, kalau tidak salah pada waktu S1 itu apa ya, dinamika sosial politik sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga para mahasiswa juga sangat aktif di luar apa kegiatan akademisnya. Kemudian sempat juga meneruskan di S2, berkarir di bidang politik, dan saat ini menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dan Ketua Komisi A. Silakan Pak Soleh. Ya, terima kasih Mas Bambang. Eh, saya kuliah di S1 Teknik Planologi, atau kalau ini Perencanaan Wilayah dan Kota di Fakultas Teknik Undip. Eh, tentu pada waktu itu masih kampusnya ada kampus bawah dan kampus atas ya Mas. Jadi masih ada peleburan
awal-awal itu sebagian juga kuliahnya di Tembalang. Awal-awal Fakultas Teknik pindah ke Tembalang waktu itu. Jadi memang naik turun ya pada waktu itu, dan Tembalang masih belum semaju zaman sekarang. Dulu istilahnya itu adanya angkutan plat hitam itu kan belum ada ini ya. Betul. Asal bukan Walaupun ada disebut bis itu bis. tempat jin buang anak aja. Jadi jadi kadang masuk ke Fakultas Tekniknya itu dari Jalan Raya Tembalang itu kita bareng-bareng teman-teman ya, kalau pas angkutan umum pas jam waktunya nggak ada kan gitu. Jadi kekompakan karena kita teman-teman teknik rata-rata kompak sehingga kadang masuk ke dalam itu kita bareng-bareng. Nah, dinamika di waktu zaman saya kuliah, jadi saya masuk tahun 94, lulusnya saya tahun 2001, jadi 7 tahun saya ini termasuk mahasiswa yang sisa-sisa akhir, sehingga harus dapat surat dari Prof. Eko waktu itu sebagai rektor untuk segera lulus, karena kalau tidak kita nih DO kan. Jadi ya rentang antara 94 ke 2001 kita mengalami peristiwa 98 waktu itu, jadi reformasi. Tapi sebelum reformasi memang kita aktif di kegiatan kemahasiswaan, baik itu di Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi maupun juga di Senat Mahasiswa Fakultas Teknik waktu itu, sehingga kegiatan-kegiatan baik itu intrakampus ya, itu kita laksanakan, dan memang agak terbantu waktu itu dekannya Prof. Eko. Jadi Prof. Eko ini dekan yang banyak melibatkan teman-teman mahasiswa untuk baik itu dalam beberapa kajian-kajian maupun seminar-seminar yang digagas oleh beliau pada waktu itu, baik itu terkait dengan masalah Taman KB, mungkin Mas Bambang masih ingat ya, Taman KB yang mau dibangun oleh Pak Wardi waktu itu, sehingga teman-teman mahasiswa waktu itu kami salah satu yang menolak waktu itu bersama Prof. Eko kan. Jadi saya diam-diam waktu itu pakai jaket mahasiswa ke Komisi E waktu itu ya. Jadi saya demo di ruangan Komisi E waktu pembahasan Taman KB itu, Mas. Jadi pulangnya saya diikutin oleh teman-teman Bambang Raya CS pada waktu itu yang mampu Taman KB. Justru saya malah jadi penggantinya Bambang Raya itu di AMPI. Jadi kalau ingat zaman itu waktu itu ada penolakan Taman KB, terus reformasi 98. Jadi saya kira walaupun kita teman-teman teknik, tapi kita dinamikanya luar biasa. Gitu Mas. Selama S1 kita banyak bersinggungan, kebetulan ada program-program pembangunan yang memang pada waktu itu termasuk Prof. Eko pun waktu itu tidak setuju, sehingga kita juga ikut terlibat dalam beberapa penolakan itu. Ya. Jadi Pak Soleh itu termasuk yang kuliah di Fakultas Teknik tapi gagal jadi insinyur sehingga dapatnya ST ya? Iya, karena insinyur itu di atas saya. Insinyur itu 91 apa 90 Mas terakhir itu. Saya 92 ke sini itu sudah ST, sudah sarjana teknik. Sarjana teknik ya, jadi sudah nggak ada insinyur lagi ya. Sudah nggak keren tuh katanya itu. Harus sekarang kalau mau insinyur harus sekolah lagi kan, kursus lagi sekarang. Oh iya. Iya, profesi insinyur ya.
Pak Soleh, eh, sekolahnya teknik ya, baik tadi panologi maupun kemudian S2-nya di Energi, ya. energi. Nah, tetapi sekarang kegiatannya di bidang politik. Di mana nyambungnya? Iya, jadi kalau planologi itu masih ada ini Mas, beberapa mata kuliah. Di situ ada terkait dengan pengembangan wilayah ya. Hmm, Jadi regional planning itu lebih kepada kebijakan pengembangan wilayah. Sehingga kami waktu kuliah itu banyak diajari termasuk konsep-konsep bagian pengembangan wilayah, termasuk rencana pembangunan jangka panjang ya, atau mungkin jangka menengah dan sebagainya, yang itu sekarang ini ternyata di DPR pun kita juga mengenal itu. Jadi hmm, RPJMD, RPJMN, kira-kira gitu. ya. Jadi masih ada mata kuliah yang kalau di planologi itu secara konsep itu masih nyambung. Kecuali mungkin hal-hal yang berbau teknis sama sekali, kayak teknik geologi ya, maupun juga seperti fisika, matematika, kalkulus itu mungkin memang eh, murni ya ininya. Tapi beberapa mata kuliah seperti ekonomi pembangunan wilayah, terus kita juga diajari terkait dengan hukum-hukum dasar yang itu juga terkait dengan beberapa hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang maupun pengembangan wilayah. Jadi planologi itu memang teknik yang ada sosialnya sedikit, Mas. Jadi beberapa kajian ekonomi, kajian sosial itu memang ada beberapa mata kuliah di situ. Hmm, Sehingga di saat kita di DPRD, ternyata ilmu-ilmu itu bermanfaat. Misalnya kita menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi, ya, atau orang kabupaten kota itu masih nyambung ilmu kita, maupun juga terkait dengan rencana kebijakan pemerintah itu masih nyambung. Sehingga kita nggak terlalu kedodoran lah kalau kita di dunia politik gitu, ilmunya gitu. Nah, eh, kalau Magister Energi, eh, Pak Soleh, apa yang bisa diaplikasikan di Jawa Tengah? Apakah Jawa Tengah ini mempunyai eh, potensi energi yang apa ya, yang cukup potensial gitu, atau sebenarnya tidak? Banyak, Mas. Jadi kita punya sumber energi, pertama kalau air sudah banyak ya, beberapa pembangkit listrik tenaga air saya kira banyak, baik itu yang dikerjakan semasa Orde Baru. Kita juga punya namanya geotermal. Hmm, Jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekarang yang sudah jalan itu misalnya di Wonosobo, ya. yang dikelola di daerah Dieng itu. Beberapa kemarin sudah masuk tahap eksplorasi itu seperti di daerah Gunung Selamet, seperti Banyumas, Ya. terus daerah Guci, Tegal. Jadi ada lagi daerah Gunung Ungaran, di Gedung Songo itu, dan mungkin sebagian nanti di daerah Lawu. Jadi itu potensi geotermal, panas bumi yang sebenarnya itu kalau bisa dimanfaatkan itu adalah energi mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak dan gas sebenarnya. Cuman memang investasinya memang agak mahal, gitu. Jadi Hmm, tapi potensi itu ada karena terbukti yang di Dieng itu Wonosobo juga sudah jalan. Yang berikutnya adalah kita punya potensi tenaga sampah, Mas. ya. Jadi tesis saya itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah yang sekarang dibangun di TPA Jatibarang itu. Ya. Jadi TPA Jatibarang itu dia menggunakan gas dari metan yang keluar dari sampah itu. Jadi sampah itu ditutup dengan plastik, dimampatkan, terus dibikin kayak ada pipa-pipa itu ditanam di beberapa titik. Itu memang secara teoritis menghasilkan hampir 1, sekian mega listrik. Tapi karena ternyata sampah organiknya itu sebagian besar, salah satunya sudah mungkin ada yang dimakan sapi dan sebagainya ya, sehingga yang dihasilkan itu di bawah 1 mega.
Tapi artinya potensi-potensi itu kalau kita kembangkan juga masih banyak. Termasuk lagi adalah potensi pembangkit listrik tenaga matahari yang sekarang banyak dikembangkan di atap-atap lembaga-lembaga pemerintah seperti kantor DPRD, kantor provinsi. Itu sistemnya hibrid. Jadi pada saat matahari dipakai, itu listrik itu bekerja sehingga mengurangi penggunaan listrik PLN di rumah kita. Nah, ini yang mungkin ke depan saya kira potensi-potensi energi terbarukan ini sangat besar, Mas, di Jawa Tengah, walaupun kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap maupun pembangkit listrik tenaga gas yang ada di Jawa Tengah itu masih berlebih sekarang. Jadi ini perlu memang, jadi kalau Jawa Tengah ini ada kawasan-kawasan industri baru, insya Allah listrik kita tuh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Capai cita-cita, jenjanglah ini Ponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang paripurna, mengabdi dalam pusaka Ibu Indonesia. Nah, Pak Soleh itu sekarang memimpin Komisi A, kalau tidak salah itu Komisi Pemerintahan ya. Iya, Jadi agak jauh dari bidang kaliannya. Gimana? Iya, saya itu memang S1-nya planologi, S2-nya energi, dan memang grup usaha kami itu kan memang di kawasan industri dan di energi. Makanya saya ambil usaha S2 saya di energi. Nah, di saat kita berbicara terkait dengan energi, terkait dengan kawasan dan lain-lain, kita nih ngelotok, Mas, karena memang pengalaman kita banyak di situ. Nah, di Komisi A memang karena itu pemerintahan dan politik ini kan ibaratnya kita dari mahasiswa aja kan sudah sering terlibat di dalam pergerakan ya, sehingga memang butuh penyesuaian dan butuh belajar selama saya di Komisi A, baik itu terkait dengan pemerintahan ya, terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan pemerintahan desa, KPU, Bawaslu, sehingga ya yang namanya belajar emang ya harus sampai kapanpun kita belajar terus terkait masalah Kominfo ya kan, termasuk keterbukaan informasi publik, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih tidak mengalami kesulitan karena kami pun juga senantiasa kita ini kolektif ya bersama pimpinan yang lain dan teman-teman anggota komisi yang lain, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kinerja kami di Komisi A juga alhamdulillah bagus, Mas. Pak Soleh, tadi bicara mengenai kepemiluan ya. Dulu tuh kan pemilu itu kan bertahap ya, jadi artinya dibagi-bagi. Nah, sekarang akan serentak menjadi 1 tahun. Mungkin akan menjadi beban, saya tidak tahu, di bidang anggaran, karena yang di pusat saja kemarin mengeluh bahwa anggarannya tidak bisa terpenuhi semua. Nah, kira-kira kalau di tingkat provinsi seperti apa? Ya, justru kalau terkait dengan pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan bupati, itu kita harusnya bisa lebih ngirit, Mas. Karena logikanya adalah dulu kita pilihan gubernur kan kita biaya sendirian. Sementara pada saat yang sama kan tidak semua bupati atau wali kota dipilih pada saat pilgub. Nah, kemarin kami lagi koordinasi dengan KPU dan Bawaslu bersama Kesbangpol. Jadi kita ingin ada penyetaraan misalnya terkait dengan honor ad hoc. Dulu kan honor ad hoc ini misalnya KPPS gitu-gitu ya, terus di PPK itu kan honor antar kabupaten kota kan berbeda-beda. Misalnya Pemalang dan Purbalingga kan berhimpitan. Jadi ada satu desa bertetangga sama-sama pilkada, tapi honornya beda-beda. Yang satu mungkin 100.000, yang satu 60.000. Nah, ini kita sedang melakukan koordinasi dengan KPU Bawaslu Kabupaten Kota dan Sekda Kabupaten Kota
kira-kira itu yang mau ditanggung provinsi yang mana, Hmm. terus yang mau ditanggung oleh kabupaten yang mana. Kira-kira nanti misalnya kayak kampanye Pilgub, berarti kami yang bayar, apa yang menanggung. Tapi kampanye kabupaten berarti kan bupati mereka. Hmm. Terus honor ad hoc sampai PPK siapa lah. Ini lagi kita kalkulasi antara provinsi dan kabupaten. Harapan kita bisa lebih murah karena itu bisa disonggo bareng-bareng kira-kira. Ya. Nah, kecuali Pilpres dan Pileg itu kan memang selama ini kemarin udah kita coba kan memang jadi satu. Hmm. Pileg dan Pilpres, kita punya pengalaman 2019. Memang yang perlu kita perhatikan adalah lamanya, Mas. Lama penghitungan itu yang mungkin perlu kita perhatikan karena jangan sampai nanti banyak korban berjatuhan seperti 2019. Nah, pada waktu banyak korban itu, apakah sampai sekarang sudah ada kajiannya apa penyebabnya sehingga yang ke depan bisa dihindari, Pak? Ya, kita lagi mencoba, misalnya terkait dengan usia ya. Dulu kan panitia ad hoc ini rata-rata kan orang yang berpengalaman. Ya. Dan orang berpengalaman ini kan rata-rata sudah pengalaman di berbagai pilkada maupun Ya. pileg. Ya. Artinya secara umur kan senior kan gitu. Ya. Ya. Dulu kita belum sempat misalnya menghitung, biasanya ada cek kesehatan ya. Orang ini sehat apa tidak. Kalau misalnya kerja sampai jam 4 subuh itu kan kayak kemarin kan sampai jam 4 subuh itu. Oh. Orang-orang karena apa istilahnya terutama pada saat pilpres ya kemarin ya, Ya. semua saksi itu kan menyoroti semua pilpres sehingga selisih sedikit pun pasti minta diulang kan penghitungannya. Nah ini harapan ke depan karena mungkin sudah tidak terlalu apa, tidak ada lagi apa ya poros kanan poros kiri gitu, Ya. harapan Ya. mungkin penghitungannya tidak serumit seperti kemarin lah gitu. Nah, Pak Soleh menarik. Tadi Komisi A juga selain politik juga informasi. Sekarang teknologi informasi kan sudah luar biasa ya, terutama teknologi Ya. digital ini. Nah, ini apakah tidak bisa membantu ya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan manual itu kan banyak sekali yang bisa, termasuk penghematan misalnya untuk kampanye dan sebagainya itu kan mungkin bisa tidak perlu mengumpulkan massa tetapi kampanye lewat daring misalnya. Apa yang Ya, dipikirkan? memang kita kemarin ada ide untuk e-rekap, Mas. Ya, Jadi rekapitulasi apa penghitungan suara itu ya. selain menggunakan manual itu kita menggunakan e-rekap. Hmm. Cuman kan di undang-undang kita itu kita kan tidak jadi merevisi undang-undang pemilu kemarin. Hmm. Sehingga yang dipakai masih undang-undang yang lama. Ya. Nah, kalau e-rekap ini mungkin ke depan sebagai support sistem aja. Hmm. Jadi harusnya misalnya dihitung di TPS, itu di-scan gitu ya. Scan, e-rekap itu kalaupun berjenjang kan tidak perlu manual seperti yang kemarin itu kira-kira. Hmm. Nah, cuman di undang-undang kita itu belum mengakomodir itu, Mas. Ya. Sehingga memang kalau misalnya itu e-rekapitulasi penghitungan suara itu bisa dimasukkan, itu bisa mengurangi beban tenaga kerja dari teman-teman di panitia ad hoc, baik di TPS maupun di KPPS maupun di kecamatan dan di kabupaten gitu loh. Hmm. Cuman kan undang-undangnya belum diatur, Mas, itu. Termasuk juga misalnya beberapa pemilihan kepala desa kemarin di dapil saya Pemalang itu sudah menggunakan e-voting misalnya. Ya. Tapi kan e-voting belum diatur di dalam undang-undang pemilu kita. Sehingga beberapa uji coba e-voting itu memang ada yang memuaskan, tapi ada juga sangka, wah Hmm. itu jangan-jangan dicoblos duluan kira-kira begitu. Ya. Sehingga begitu ada selisih 1-2 biji ribut di Ya. desa itu misalnya gitu kan. Ya. Ya ini saya kira semakin dewasa masyarakat kita, saya meyakini misalnya ke depan bisa e-voting dan e-rekap ini mungkin bisa lebih Ya. hemat ya dan bisa lebih hemat tenaga dan hemat uang kira-kira begitu. Ya. Jadi Tapi artinya, undangnya belum mengatur itu masalahnya. jadi artinya kemajuan teknologi belum bisa kita
adopsi ya untuk membantu kita. Belum. Ya, itu Belum. masalah. Baik, Pak Soleh. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan di darat, kita bekerja keras. Baik, Pak Soleh, sekarang kembali sedikit ke tadi daerah pemilihan Pak Soleh ya. Itu kan Iya. antara lain kan Batang, Pekalongan, Pemalang. Nah, di situ kan sekarang sedang tumbuh ya industri baru. Iya. Nah, itu apa yang bisa digambarkan Pak Soleh? Apa kemajuan yang akan dicapai di daerah-daerah itu? Memang daerah Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal ini ya, Pantura ini sekarang lagi jadi primadona. Khusus kalau dapil saya ini adalah Batang, Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Memang di Batang itu ada sekitar 4.300 hektar kawasan industri baru yang itu masuk dalam kawasan industri terpadu Batang. Dan 500 hektar itu tanahnya sudah habis Mas, terbeli semua. Ya. Sudah sold out lah kita ya. Jadi 500 hektar itu, dan sudah banyak industri-industri yang mulai membangun di situ. Ya. Seperti pabrik kaca, terus grupnya LG Korea itu, dan beberapa perusahaan-perusahaan asing lainnya yang masuk. Nah, di kabupaten lain seperti Pekalongan dan Pemalang, banyak juga sekarang ini industri garment yang masuk ke daerah Pemalang dan Pekalongan, karena memang mereka pindah dari daerah Jabodetabek, daerah Cikarang dan sekitarnya, masuk ke daerah Batang, Pekalongan, Pemalang. Pertama adalah faktor masalah harga tanah, Mas. Ya. Jadi di kawasan industri terpadu itu sistemnya adalah sewa. Sewa itu harganya kalau tidak salah cuma 700.000 per meter. Dan itu kira-kira itu antara 60-70 tahun. Jadi hampir sama kayak kita memiliki lah gitu ya. Ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan harga tanah buat pabrik di daerah lain, itu rata-rata kawasan industri itu 1,3, 1,5 juta per meter. Dan itu selisihnya banyak gitu loh. Yang kedua, yang namanya kawasan kan pasti infrastruktur ada di situ semua, seperti air bersih, pengolahan limbah, ya kan, infrastruktur juga tol, keluar masuk tol, dan juga terkait dengan kereta api dan sebagainya kalau kita ingin keluar masuk barang, maupun juga rencana pelabuhan yang akan dibangun di situ. Sehingga dari segi transportasi, harga tanah, sekarang ini transportasi dari Batang misalnya ke Semarang, Batang ke Cirebon, maupun Batang mau dibawa ke Jawa Timur, ke Surabaya, sekarang kan sudah tidak ada hambatan. Walaupun selisihnya sedikit. Sehingga adanya kawasan itu cukup membantu, Mas. Dan memang punya daya saing yang luar biasa. Sehingga dampaknya yang namanya klaster industri itu pasti akan datang. Misalnya yang namanya pabrik LG misalnya, itu begitu dia datang pasti supporting industrinya pasti ikut di situ. Misalnya Nestle bangun pabrik susu di Batam, itu otomatis pabrik kalengnya juga akan dekat situ, pindah ke situ. Terus mungkin juga support lainnya itu pasti geser ke situ. Sehingga misalnya ada satu klaster, ibaratnya pabrik mobil gitu ya, ada kabelnya pindah ke situ, ininya pindah ke situ, itu pasti akan mendorong klaster-klaster industri itu akan pada pindah ke situ semua. Sehingga saya melihat akan ada penyerapan tenaga yang besar di situ, tenaga kerja yang luar biasa. Yang kedua, akan ada dampak ekonomi sebagai multiplier efeknya, seperti industri makanan dan minuman, terus industri perumahan, ya, kos-kosan dan sebagainya. Yang ketiga adalah industri hiburan. Jadi yang namanya ekonomi tumbuh, pasti makanan, minuman, hiburan itu akan ikut ke situ, Mas. Sehingga saya membayangkan seperti Bekasi kira-kira. Atau kalau di Jawa Timur seperti Sidoarjo. Jadi
Sidoarjo itu berdekatan dengan Surabaya, tapi dia bisa jadi harga masyarakatnya itu rata-rata udah masyarakat industri kan, karena di Surabaya sudah dibatasi tidak ada industri kan. Baik, jadi harapan baru kira-kira ya untuk Iya, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pak Soleh, betul Mas. Pak Soleh selain di kegiatan di publik pelayanan publik ya di DPRD, tapi kan juga mengurus partai. Jadi Iya, mengurus partai. Nah, apa sebenarnya kesibukan atau mungkin persiapan-persiapan Partai Golkar Jawa Tengah ini menghadapi kontestasi 2024? iya. Eh, Pertama kita sekarang fokus terkait dengan persiapan badan saksi ya. Badan saksi ini tentunya Golkar sudah menetapkan bahwa saksi ini kita ke depan lebih permanen daripada yang sebelum-sebelumnya. Sehingga memang kita kabupaten kota kita dorong supaya saksi-saksi Partai Golkar di semua TPS itu harus segera kita latih, kita kita patenkan ibaratnya sehingga tidak lagi pindah-pindah misalnya atau kita rebutan dengan partai lain. Ya. Yang kedua, karena ini menyangkut persiapan verifikasi KPU ya, sekarang adalah masuk tahapan-tahapan verifikasi partai politik. Kemarin kita fokus di KTA. KTA ini sekarang Golkar kan ada KTA terkait dengan persiapan KPU yang berupa tersentral itu. Juga kita adanya namanya EKTA. EKTA ini di luar sistem dari yang KPU tapi lebih kepada menjaring sebanyak-banyaknya kader partai dengan memanfaatkan elektronik. Jadi elektronik ini sehingga akan lebih cepat rekrutmennya daripada KTA biasa dan itu lebih terkoordinir dalam konteks IT gitu. Nah, kita memang lagi fokus di situ sama persiapan daftar caleg karena memang kita ternyata sudah kalau jadi Februari kan Februari 2024 berarti kan kita harus persiapkan daftar caleg di semua kabupaten kota, baik caleg kabupaten DPRD kabupaten maupun caleg provinsi dan RI, di mana harus terpenuhi kan itu kalau bisa kita 200%, walaupun nanti kita 100% ya. Biasanya di dapil itu Ya. 7, berarti kan kita harus menyiapkan minimal sekarang kalau bisa 14, kalau bisa nanti dikerucutkan kita harus siapkan 100% dari daftar caleg yang di. Jadi kita lagi terkait dengan verifikasi KPU dan sebagainya ini Mas kita persiapkan. Capai cita-cita, junjunglah tinggi Ponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti yang tarik undang, mengabdi tanah pusaka, ibu Indonesia. Baik, sekarang kembali ke Undip. Apa Ya. yang paling dikenang oleh Pak Soleh ya? Mungkin selain belajar kan mungkin ada pengalaman, ada pembekalan yang memberi tambahan lah untuk berkarir di lapangan. Eh, saya melihat Undip ini memang lebih guyup Mas. Dan itu baik itu kita ketemu teman-teman yang ada di Jakarta maupun sering sharing dengan teman-teman yang sudah lulus ya. Karena memang mungkin karena kita lebih di sini lebih kepada budaya Jawa Tengah ya, sehingga guyupnya apalagi di Fakultas Teknik itu kita itu solidaritasnya itu luar biasa lah gitu. Jadi solidarity forever lah kalau di teknik itu kan salah satu semboyan gitu ya. Jadi yang kedua memang kita banyak diajarkan memang kalau di Undip itu kita tidak merasa pinter sendiri atau mungkin jago sendiri gitu enggak. Karena kalau kita di teknik ini banyak
tugas-tugas seperti studio itu yang memang bersama-sama gitu, kebersamaan dan sebagainya. Jadi walaupun ya kalau sudah keluar nilai, nilainya sendiri-sendiri kan begitu kan. Tapi banyak tugas-tugas atau apa yang itu kita kerjakan secara bersama-sama sehingga eh, itu berpengaruh terhadap lulusannya juga untuk kita saling gandeng geret atau saling memberikan informasi. Kalau misalnya ada teman kita atau apa yang bekerja di satu perusahaan atau punya usaha dan sebagainya. Dan itu saya kira sampai sekarang juga masih membekas di saya karena itu zaman-zaman perjuangan gitu ya. Yang kedua, pada saat itu kan juga zaman-zaman susah dalam artian saya sempat mengikuti jalan kaki dari Tembalang ke Simpang 5, Mas, zaman reformasi itu. Mungkin kalau suruh ulang sekarang mungkin sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan lagi. Jadi jalan kaki dari kampus teknik ke Simpang 5 zaman reformasi, dan itu cowok cewek semuanya dilakukan, baik itu yang pakai hak tinggi segala macam. Jadi itu adalah satu pengalaman yang membekas, dan itu foto-foto itu masih saya simpan kan zaman-zaman itu kan. Iya. Jadi alumni kan sekarang tersebar di mana-mana. Itu masih berkomunikasi, masih saling support gitu, saling masih kerjasama gitu ya. Iya, kami kan sekarang 30 tahun planologi, Mas. Ini kita dalam rangka ulang tahun planologi yang ke-30. Kita sekarang banyak kegiatan. Pertama kemarin biasalah kalau seminar internasional itu ada teman-teman kita yang juga di luar negeri, ada juga yang jadi profesor macam-macam ya. Kita sekarang lagi bikin bersih pantai 30 titik, Mas. Karena 30 tahun planologi. Ini sudah berlangsung di beberapa tempat, baik itu di Jawa Tengah maupun juga di luar Provinsi Jawa Tengah. Bahkan dalam bulan ini juga di Kepulauan Seribu, di Jakarta, di Sumatera juga nanti ada. Jadi kita ini jejaring alumni ini coba kita berbuat sesuatu bagi daerah masing-masing, tapi dalam bingkai alumni planologi dalam rangka ulang tahun yang ke-30. Dan memang itu dengan berbagai profesi ya, ada yang birokrat, ada yang kepala dinas gitu ya, ada juga yang di swasta, ada yang mungkin juga di konsultan, ada yang dosen, macam-macam. Jadi komunikasi itu masih berjalan, Mas, sampai sekarang. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, 30 tahun ini kita jadikan momentum untuk kita bersama-sama lah. Walaupun juga dengan jurusan lain kita juga sering komunikasi ya, dengan teknik yang lain maupun juga fakultas yang lain. Artinya jejaring itu baik itu terkait dengan pekerjaan ya, terkait dengan bisnis dan sebagainya, memang lebih enak kalau kita tuh saling mengenal lebih dulu karena kita karakternya sudah kenal sih sama mahasiswa. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat timur negara, kobarkan didaya, kita bekerja berat. Sekarang apa yang ingin disampaikan oleh Pak Soleh ya, setelah sekian lama meninggalkan kampus, kemudian kampus juga harus tumbuh, harus berkembang. Apa saran pada alma mater yang sekarang sudah 65 tahun? Ya, jadi saya kira karena kita benar yang dikatakan oleh Mas Bambang, sekarang ini informasi dan teknologi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, satu keniscayaan bagi kita semua bahwa IT ini sudah semakin canggih, sehingga kita ingin ke depan mungkin alumni-alumni Undip ini, baik itu dari segi penguatan kapasitas, skill, dan juga jejaringnya ini tetap terkoneksi dengan memanfaatkan IT yang sekarang ini semakin ke sini juga semakin canggih.
Yang kedua, memang kita melihat jejaring alumni Undip ini, terutama di BUMN dan di beberapa ini memang sangat luar biasa. Nah, di apa istilahnya di birokrasi juga sangat banyak. Kalau Jawa Tengah itu sudah biasa ya, tapi saya lihat juga di beberapa kementerian juga banyak alumni-alumni Undip ya, khususnya kalau yang kami teman-teman dari teknik, sehingga ke depan mungkin ini adalah potensi yang luar biasa untuk kita bersama-sama berbuat yang lebih baik lagi di ke depannya kan itu. Nah, yang paling penting adalah saya melihat upgrade sekarang ini kan sudah ada apa ya, kayak misalnya sekolah internasional ya Mas ya, misalnya teknik planologi sama Paris itu sudah berapa semester di Undip, berapa semester di luar negeri. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang harus dikembangkan karena sekarang ini kan dunia sudah semakin terbuka sehingga alumni-alumni itu mungkin sekian persen kuliahnya di dalam negeri, sekian persen kuliahnya di luar, dan itu sudah banyak dilaksanakan saya kira juga di beberapa fakultas dan di beberapa perguruan tinggi lain kan sudah lebih dulu mungkin daripada, sehingga saya optimis alumni-alumni Undip bisa lebih baik lagi ke depannya setelah 65 tahun ulang tahun Undip ini. Saya kira hal-hal itu mungkin lebih kita kedepankan dan hasil riset-riset itu benar-benar bisa dihilirisasi gitu Mas. Misalnya kan kita Undip dulu punya beberapa hasil soal eh, yang kemarin dikembangkan oleh PT apa ya, Dipo Teknologi atau PT-nya Undip itu. Ya, ya. Saya kira hilirisasi itu akan menjadi penting di saat hasil riset-riset itu bukan hanya untuk menaikkan dosen menjadi profesor, tapi benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira itu, Mas. Baik. Nah, terakhir, apa yang ingin Pak Soleh sampaikan atau harapkan ya pada baik pada alumni, pada mahasiswa Undip, karena di Mars Undip itu ternyata ada cita-cita di situ disebut kata-kata patriot paripurna dan eh, membangun dunia cita-citanya itu. Jadi apa yang harus dilakukan supaya itu terjadi gitu ya? Itu kan berarti cita-cita awal sejak didirikan itu maksudnya. Iya, kalau dengerin lagu itu ternyata emang cita-citanya luar biasa ya ternyata. Jadi saya pernah diundang ke kampus itu ketemu dengan adik-adik mahasiswa itu begitu ada lagu itu saya cermati emang luar biasa ya visi misinya para pendiri itu gitu. Jadi pasti orang sekarang melihatnya ini Mas, dua, satu adalah kinerja universitas itu kan sekarang dilihat dari rankingnya terkadang. Ya, Undip sekarang ranking berapa nih di dunia dan di nasional gitu ya. Kalau di nasional pasti Undip kan sekarang kalau 10 besar kan sudah biasa. ya. Tapi terkadang ada nomor 2, kadang geser nomor 3, kadang nomor 5, kadang saya kira itu menjadi salah satu indikator. Nah, yang paling penting indikator di dunia kelas dunia ini juga menjadi penting menurut saya. Karena kita juara 10 besar di Indonesia, kita masih ratusan di ranking dunia mungkin Mas. Sehingga ini juga mungkin menjadi evaluasi juga bagi Undip. Semoga kita benar-benar sesuai dengan Marsnya Undip itu, kita benar-benar bisa berbuat gitu ya bagi dunia itu. Salah satunya adalah semakin banyaknya alumni-alumni kita yang berperan maupun juga positioning kita itu di dunia itu semakin nyata kan. Nah, kalau terkait dengan alumni-alumni, saya kira banyak juga teman-teman saya yang di luar negeri ya, setelah kuliah S2, S3 balik juga ke Indonesia dan sebagainya, memang terkadang apa yang dipelajari secara teoritik di luar itu aplikasinya di Indonesia itu kadang tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga banyak juga teman-teman saya itu eh, para pemikir-pemikir itu ke kampus jadi dosen ya. Padahal mungkin banyak ide-ide besar sebenarnya yang ingin dia kembangkan, tapi mungkin eh, apa
banyak kondisi-kondisi yang belum memungkinkan misalnya. Saya kira perlu ya kalau zaman menteri dulu ada link and match Mas ya istilahnya ya. Ya. Mungkin link and match itu mungkin perlu digalakkan kembali lah. Jadi biar orang-orang yang cerdas-cerdas itu begitu kembali itu juga pemerintah menyiapkan itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Ya. Bapak Muhammad Saleh, ST Oke. Magister Energi, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah. Banyak yang sudah disampaikan dan banyak juga yang sudah disarankan. Mudah-mudahan benar-benar 65 tahun Undip ini memberi semangat kepada kita semua, Ya. Sivitas Akademika, untuk melihat kembali apa yang dicita-citakan sebagai visi yang dirumuskan oleh para pendiri Undip, yaitu untuk melahirkan patriot paripurna yang ikut membangun dunia. Terima kasih, selamat bekerja, sukses. Oke. Wassalamualaikum Nun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Terima Bambang. kasih Pak Soleh, sukses.